Itu tangkal cengek. Kayak itu tentu bukan kaleng-kaleng, ini cengek Cibiuk ini. Dan berada di makom Syekh Ja'far Shidhiknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngablu. Saya Ngablu Chan bersama rombongan keluarga, dan di sini saya akan berbagi video mengenai sekilas sejarah tentang makam keramat di lokasi komplek pemakaman sekitar makam Karomah Ar-Ruman. Dan stay tune di sini. Kemudian Alkisah wisata religi makam Syekh Ja'far Shidhik ini yang terletak di Desa Ciparean, Kecamatan Cibiuk, memiliki luas tanah sebesar 5 hektar dan dipenuhi pengunjung di bulan tertentu yang kebetulan bertepatan dengan bulan Rajab, di mana para peziarah memanfaatkan momen bulan tersebut untuk mencari wasilah dengan melakukan ziarah kubur ke makam waliullah, tempat peninggalan yang menyimpan nilai sejarah pada masa penyebaran agama Islam, khususnya di tanah Garut Utara atau Belambangan ini menyimpan banyak kisah perjuangan di masa kala itu. Kemudian kita lanjut akan menaiki tangga-tangga atau anak tangga yang lumayan jauh dan menanjak sedikit melalui ke lokasi yang dimana lokasi makam Syekh Ja'far Shidhik atau Mbah Haruman ini di sekitar pemandangan yang memang sangat masih asri, dipenuhi kebun atau pepohonan yang sangat rindang. Kebetulan pada pagi hari ini cuaca masih pagi, masih kelihatan banyak kabut yang menyelimuti di sekitar kaki Gunung Haruman ini. Dan di sini disambut dengan banyak pernak-pernik yang menjajakan di sini di pinggir jalan menuju ke makam Syekh Ja'far Shidhik ini, seperti boneka khas Garut yaitu domba Garut, miniatur dari domba Garut ini. Kalau di bulan-bulan tertentu seperti tadi di bulan Rajab, di sini dipenuhi dengan jemaah atau pengunjung yang mau melaksanakan tirakat di makam Syekh Ja'far Shidhik ini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki gerbang atau gapura, yang dimana gapura itu sudah dekat ke lokasi makam Syekh Ja'far Shidhik. Kabut masih menyelimuti sekitar Gunung Haruman, lalu perjalanan kita masih tetap di jalan yang menuju ke daerah atau lokasi komplek pemakaman. Kelihatan di bawah itu rumah-rumah penduduk masih belum nampak karena masih diselimuti kabut putih. Kemudian di sini juga masih banyak orang menggunakan bambu yang dicacah yang akan menjadi talupuh seperti yang dipergunakan di sini untuk menjadikan sebuah tempat duduk atau balai-balai seperti yang teman-teman lihat. Dan di sini kita sudah mendekati gapura atau gerbang, di mana di depan ada sebuah komplek pemakaman Syekh Ja'far Shidhik. Ada lambang bintang 3 dan bulan sabit di sini, seperti lambang yang digentur juga di Syekh Maulana Sadruddin Banten. Juga di situ terdapat logo atau
bintang 3 dan bulan sabit. Di sini juga diperiksa oleh penjaga yang di sini, kemudian dikasih keterangan bagaimana cara untuk bertawasul di sana. Mari kita dengarkan. Opat lokasi. Iya bang saya masih Abdi Jabar, dihanap dia teh sepuna sareng akina anu dihanap teh. Tah ieu saya yang wali saya Japar Sidik di pali dieu. Anu katilu ka opat nama di pali ditu nya tiasa dikumkeun sadayana di dieu. Teh mah kang ngongoskeun di bumi nya. Dikumkeun ge nya. Sareng anu kaduana alhamdulillah kang nembe parantos katapi pangna di mah kumaha teh bantuan ti pamarentah dan di Pemdanya. Insyaallah pribados bade ngalaraskeun ikan tukang ai pali dieu mah atos kantun ngabeberkan tukang. Ieu mah disueunkeun bantosana sadayana kitu nya. Alhamdulillah teh bantuan ti pamarentah tiga pemborok di masih dalam kapal tadi lebatin tadi mohon buina ya atau sampai Ya, seperti itu tadi penjelasan dari penjaga gawang atau juru kunci yang berada di sekitar makom Syekh Japar Sidik ini. Lanjut kita akan melihat di samping sini juga lagi sedang ada yang bertawasul, mungkin keluarga, dan kita akan mengambil posisi di paling ujung sebelah barat ini kalau tidak salah, dengan Pak Ustadz yang memimpin doa di sini. Dan setelah kita bertawasul tadi, karena tidak diambil gambarnya waktu sedang bertawasul, lanjut kita akan melihat di sekitar pemandangan di area wisata religi ini yang berada di makom Syekh Japar Sidik ini. Makomnya masih dikelilingi dengan tirai yang sekilas tadi kita lihat dikelilingi oleh pagar tirai kain berwarna hijau. Kemudian di sampingnya terdapat pohon yang sangat besar sekali. Lalu kita mereview bagaimana pohon ini bisa tumbuh di sini sampai ribuan tahun atau ratusan tahun di pas di samping makom Syekh Japar Sidik ini. Lalu kita akan meninggalkan lokasi ini sebentar lagi, mau keliling melihat-lihat pemakaman para pejuang agama Islam yang dulu di sini menyiarkan agama Islam di sekitar daerah Garut ini, oleh Syekh Japar Sidik dan sahabat-sahabatnya mungkin di sini. Nah, di sini juga terlihat ada sebuah pohon yang sangat besar sekali, mungkin pohon dan pemakaman di bawahnya sudah berusia ribuan atau ratusan tahun. Ada yang mengatakan ini dinamakan adalah pohon cengek atau pohon cabai yang berada di pemakaman ini. Kalau tidak, saya juga pertamanya tidak percaya ini pohon cengek, karena sudah melihat saya di sini ada buahnya seperti buah cengek atau cabai, dan saya merasakan mencicipi benar ini adalah pohon cabai karena rasanya pedas. Ya di luhur seperti cabai. Mari kita lihat reaksi sahabat atau teman-teman kita yang mengambil beberapa buah cabai ini. Ya. Kumaha coba. Cengek kan ada semua. Iya. Sana kan sama itu. Cengek. Itu percaya mah ieu tangkalna cengek tah.
Tah, tangkal cengek. Ya buahan seperti cengek. Cengek, nyawa tuh cengek. Parang mau aja ini mata. Sebentar nu gede itu nu jangkung. Iya. Itu tangkal kayu eta. Ya kan sirung nasi ini nih. Oh, masya Allah. Ayo kita. Mana? Coba, Pak. Belum dah. Oh, ini. Jangkar aku jangkung. Saya itu udah siap. Oke. Tuh. Cengek benar. Ini tangkalnya sedikit raksasa. Ya Allah tuh. Ada itu. Jangan alih sama orang. Tuh. Cengek. Itu tangkal cengek. Kayak itu bukan kaleng-kaleng, ini cengek Cibiuk ini. Dan berada di makom Syekh Ja'far Shidhiknya. Iya, tempat lain mah teu aya nya. Tuh, tangkal cengek ini, tangkal cengek. Insyaallah ya Rabbi. Subhanallah. Ini ya, tinggalkan ke Ustad. Ulah wartos. Nah, jangan itu. Ya, tuh. Ini sih, anu sor. Tadi ada pasti. Tadi mah. Ya, kedua nyala deui. Itu ale bakal ada. Tuh, bisa terpercaya tadi itu tangkal cengek raksasa. Cengek garut sih. Tuh, cengek gitu. Tangkal sempur. Tangkal. Nah, sambil kita berjalan meninggalkan tempat ini, kita ulas sedikit sejarah tentang makom Syekh Kiai Ja'far Shidhik ini. Dan konon katanya manfaat serta keberkahannya masih bisa dirasakan sampai sekarang oleh masyarakat sekitar dan pengelolaannya pun oleh masyarakat sekitar bersama tokoh-tokoh ulama setempat pula. Menurut yang di lapangan yang berhasil menanyakan kisah sejarah makam tersebut kepada pengurus makam Syekh Ja'far Shidhik ini, yaitu Pak Icang, menuturkan makam Syekh Ja'far Shidhik terdiri dari 4 makam yang utama, yang kesemuanya merupakan kerabat dekat dari Ja'far Shidhik dan penyebar agama Islam di daerah Garut khususnya. Keempat makam tersebut adalah makam Eyang Abdul Jabar dan yang merupakan mertua dari Ja'far Umar Shidhik. Makam Mbah Wali Syekh Ja'far Shidhik sendiri Eyang Siti Fatimah yang merupakan istri dari Ja'far, dan makam Eyang Wali Muhammad Nur Qasim yang tidak lain adalah kakaknya. Keempat makam tersebut terletak yaitu berurutan sesuai dengan urutan penyebutan dari atas ke bawah. Kawasan makam yang masing-masing dibatasi oleh pagar kayu atau bambu. Hingga pada saat ini banyak masyarakat yang datang berziarah ke lokasi makam Syekh Ja'far Shidhik yang memang terletak di bawah kaki gunung Haruman Cibiuk. Dan nama Haruman ini kemudian jadi nama
Syekh Jafar Siddiq atau Sunan Haruman. Namun masyarakat setempat sering menyebutnya dengan Mbah Wali Cibiu. Bahkan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan adalah merupakan salah satu sahabat atau teman seperjuangan dalam menyiarkan agama Islam. Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dan Syekh Maulana Mansur Banten. Bahkan persahabatan Syekh Jafar Siddiq dengan Syekh Maulana Mansur Banten tergambar jelas dari gaya arsitektur bangunan masjid yang bernama Masjid Agung Syekh Jafar Siddiq yang lokasinya ada di bawah sana. Masjid yang sudah mengalami beberapa kali pemugaran atau mengalami perubahan atau renovasi tersebut tidak akan merubah bentuk daripada masjid tersebut. Diperkirakan usia atau masjid tersebut berusia lebih dari 400 tahun dan sampai sekarang pataka yang terbuat dari ukiran batu dan dipasang di pucuk atap bangunan masjid tersebut masih utuh dan dirawat baik oleh para pengurus masjid dan warga sekitarnya, yang masih dikeramatkan sebagai masjid tertua yang ada di Limbangan, Kabupaten Garut. Demikian sekilas sejarah tentang makam Karomah Syekh Jafar Siddiq di Haruman atas kelebihan dan kekurangan dalam keterangan dalam kisah ini. Mohon sekiranya sahabat memahami dan memaafkannya. Kalam. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita di sini sambil menuju ke tempat parkir kita di mana Kagirang di bawah di mana tadi kita perjalanan sambil berfoto ria di sini. Ceritanya berfoto ria di sekitar tangga yang menuju naik ke gunung atau ke Gunung Haruman ke lokasi makam Syekh Jafar Siddiq. Sedikit berfoto ria di sini bersama keluarga sebelum meninggalkan lokasi pemakaman Syekh Jafar Siddiq. Golerkan Meng. Cibiuk, masyarakat biasa menyebutnya seperti itu. Baik, sahabat Ngablu, mumpung saya berada di daerah Garut dan selanjutnya kita akan mengunjungi masih sekitaran Garut ya. Kita akan mengunjungi pemakaman kurang cerahnya yang berada atau pemakaman apa itu yang sering disebut Prabu Kian Santang. Oke, kita kembali perjalanan menuju pulang dulu karena ini hari Jumat. Kita akan melaksanakan sholat Jumat, istirahat sebentar, makan dulu di salah satu saudara kita yang berada di sekitar Cibiuk. Yuk kita lanjutkan perjalanan menuju pulang ke rumahnya saudara kita. Nah ini lokasinya yang tadi masuk.
Oke, sampai jumpa kembali di lokasi gunung atau lokasi pemakaman berpetilasan Prabu Kian Santang. Yuk.